kalau cowok 5 kali donor dalam 1 tahun itu bisa dapat gift. Kalau ya. cewek 4 kali dalam 1 tahun. Oke. Kalau cewek didiskon ya. Ya. Saya geser lagi sebentar. Yang kedua, kita bisa verifikasi juga melalui WhatsApp. Yeah. Keep the number. Ini adalah WhatsApp gateway dari UDD PMI. Kita bisa ketik atau chat dengan format info spasi donor. Dan nanti secara otomatis dia akan membalas. Di situ tertera histori donor kita, juga kode pendonor dan password untuk login. Hai, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo. Jagongan penting bareng PMI Solo, episode ke-34. Alhamdulillah sudah episode ke-34. Kali ini narasumber saya itu symbol of balance. Jadi ada cowok, ada cewek. Berarti pembicaraan kita hari ini pakai logika dan pakai hati. Betul ya? Berbicara soal hak dan kewajiban pendonor, ada Mas Theo dan Mbak Isna di sini. Ngomong-ngomong balance, bintang saya Libra. Oke. Biasanya kalau Libra itu perfeksionis. Oke, ini kan ladies first nih ya Mas Theo. Jadi saya tanya ke Mbak Isna dulu, nggak apa-apa ya Mas ya? Oke. Mbak Isna, kita kan punya pendonor yang sekian banyak ini ya, dan alhamdulillah kan mereka mau rutin donor darah di PMI Solo. Kan kita PMI Solo nih, otomatis kita berada di kota Solo dan tempatnya sangat strategis di tengah kota. Apakah pendonor itu harus orang-orang yang memiliki KTP dengan domisili kota Surakarta? Mau jujur apa enggak nih? Gimana nih? Jujur apa enggak? Tapi saya lebih suka jawaban yang jujur sih. Oke. Walaupun kita judulnya PMI Solo, artinya pendonor kita tidak harus warga Solo saja, karena kasihan nih kalau yang luar Solo pengen donor ke PMI Solo. Yeah. Jadi jawabannya adalah tidak harus warga Solo. Jadi mau Klaten, Sukoharjo, kemudian Boyolali, seluruh Indonesia boleh donor di PMI Solo. Termasuk dari negeri Wakanda juga boleh ya berarti? Boleh kalau mau. Sebentar. Berubah jadi Thanos. Negeri Wakanda mana? Ya sana. Oh, ya. Coba nanti tanya Mas Theo ya. Oke, nanti ya. Kalau misalkan tadi kan boleh nih banyak kota dari berbagai kota bisa donor di PMI Solo. Boleh. Emangnya keuntungannya apa emang kalau donor di PMI Solo? Banyak keuntungannya donor di PMI Solo itu. Jadi satu, kalau badan sehat itu kan udah pasti ya. Iya. Badan jadi sehat itu udah pasti. Menurut saya juga tidak hanya di PMI Solo saja, tapi khusus yang di PMI Solo ini pendonor setelah donor selesai itu kita sarankan tidak langsung pulang nih deh. Jadi pendonor bisa nongkrong situ. Tiduran dulu 2 jam. Iya gitu. jangan. Nanti kasihan pendonor yang lainnya kalau 2 Oke. jam. Nanti aku gimana tidurnya? Oh iya. Jadi pendonor bisa milih, ada beberapa varian menu atau minuman di situ. Ada es krim, kemudian ada jahe, ada teh, kemudian ada kopi, ada susu, ada kue juga. Di situ pendonor bisa milih salah satu di antaranya gitu. Selain snack wajib. Selain snack wajib ya, snack oke. wajibnya udah pasti dapat ini. Iya, Kemudian selain menu donor tadi, ada juga keuntungannya, ada potongan biaya pengganti pengolahan darah di D. Oke. Jadi pendonor yang sudah donor minimal 5 atau 10 kali, 5 sampai 10 kali dapat potongan biaya 50% dari total biaya yang diminta. Oke, berarti dapat potongan untuk biaya waktu pengolahan kita darah. membutuhkan darah Iya, itu betul, ya. J. Oh, karena kan memang di episode sebelumnya kita pernah bahas soal kenapa darah itu berbayar. Dan ternyata kalau kita jadi pendonor, nilai plusnya adalah kita dapat potongan. Jadi Oke. kalau untuk 5 sampai 10 itu potongannya 50%. Wow. Tapi kalau untuk yang lebih dari 10 itu gratis deh. Potongannya Gratis. itu apakah untuk pendonornya saja atau bisa untuk keluarga inti? Keluarga inti bisa. Jadi itu berlaku bagi pendonor, suami, istri atau anak yang tertera di dalam kartu keluarga. Oke. Gitu. Yang penting harus satu kakak ya. Iya betul. Kalau yang beda kakak nggak boleh nih. Saya belum bikin kakak. Gak apa-apa, yang penting jangan minta potong gundul. Oke.
Mbak saya minta dipotong apa? Potongan apa? Potong gundul. Selain itu ding 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 ding. Ternyata potong gundul itu ada manfaatnya. Apa tuh? Apa? Kita bisa jadi lebih bersyukur. Saya nunggu lucunya ya. Bersyukur krik krik. Bersyukur, Mas. Oke. Tadi ada 2 kali saya podcast dikerjain, ya Allah. Oke, tapi tadi kan bagus. Habisnya lagi ya. Saya tahu sama-sama, yuk Mas, ini Mas. Tadi kan itu adalah benefit ya, benefit yang benefit. didapatkan saat kita donor di PMI Solo. Selain snack juga mendapat potongan Biaya. tentang biaya. Tentang biaya. Ada Nah, satu lagi nih deh. Apa lagi? Ada souvenir juga bagi pendonor. Oh, ada souvenir. Jadi itu emang salah satu apa sih keuntungan. Mhm. Bisa dibilang keuntungan juga, hak pendonor pun juga bisa. Oh gitu. Itu Nah. ada souvenir. Jadi tapi ada syarat dan ketentuan khusus gitu. Apa syaratnya? Jadi syaratnya bagi pendonor yang bisa donor darah di PMI Solo minimal 5 kali saja bagi laki-laki, 4 kali bagi perempuan, itu berhak mendapatkan souvenir cantik dari PMI Solo. Secantik siapa? Saya. Oke, makasih. Everybody knows gitu loh. Iya. Iya kan? Pertanyaannya satu. Kalau souvenirnya secantik Dea, pada ngambil nggak ya? Jawabannya nanti ada di kolom komentar ya teman-teman. Iya, iya. Bisa bantu vote di kolom komentar. Kenapa Mas? Dalam 5 1 kali? tahun. Oh, jadi Oke. kalau cowok 5 kali donor dalam 1 tahun itu bisa dapat gift. Gift, Kalau ya. cewek 4 kali dalam 1 tahun. Oke, kalau cewek didiskon ya. Iya. Enggak, itu karena Bukan diskon sih. dari peraturan Kemenkes juga Oke. bahwasanya untuk wanita kan dia punya siklus menstruasi. Oke. Jadi dia maksimal donor dalam setahun itu 4 kali. Oh, like that. Terkecuali untuk laki-laki dia bisa 5. 5 kali. Nice info Mas. That's right. Nice info Mas. I'm little English enggak apa-apa. Oh iya, Yes. that's Habis okay, dari that's Jaksel okay. Tapi ini deh, saya mau meluruskan nih, soalnya masih ada beberapa miss di masyarakat itu ya. Persepsinya ada yang bilang gini, 1 tahun yang penting 5 kali gitu kan, Iya. minimal 5 kali. Jadi kadang ada yang dari November ke November gitu. Jadi itu salah. 1 tahun ini semisal dari Januari 2021 sampai ke Desember 2021. Jadi harus dalam 1 tahun yang sama. Jadi bukan lompat tahun yang penting 1 tahun itu enggak. Oh, berarti periodenya adalah Januari tahun tersebut sampai Desember tahun tersebut ya, Iya, bukan kita donornya mulai kapan asal 1 tahun gitu, enggak ya? Iya. Oke, berarti memang Januari itu awal yang baik. Lebih baik lagi kalau diawali dengan donor darah. Masuk enggak? Masuk ya. Masuk dong. Masuk. Selain hak untuk mendapatkan gift tadi, ada hak lain enggak yang bisa didapatkan oleh para pendonor? Oh, ada. Selain gift tadi ada piagam. Piagam. Piagam berbuat baik. Iya loh. Iya, betul. Piagam kemanusiaan ya. Iya, betul. Piagam kemanusiaan. Jadi ada piagamnya ini mulai dari yang 10 kali, 25 kali, 50, Ya. 75 dan 100 kali. Amazing. Ya, kalau yang 10 kali sama 25 kali itu yang mengeluarkan dari PMI setempat. Ya. Jadi PMI Solo sendiri gitu. Tapi kalau tinggal 50 sama 75 itu yang mengeluarkan dari provinsi. Oke. Pendonor nanti kita ajak jalan-jalan nih ke provinsi, ketemu Pak Gubernur. Ya, provinsinya Provinsi Jawa Tengah. Iya, betul. Ya. betul. Ketemu Pak Gubernur. Pak Gubernur Oke. yang gantengnya Jawa Tengah itu loh. Oh, alhamdulillah ketemu Pak Gubernur. Terus kalau yang 100 kali nanti kita bisa ajak pendonor ke Jakarta karena kan piagamnya yang mengeluarkan dari pusat. Lihat Monas. Boleh deh nanti pulang ngambil piagam kita ajak ke Monas gitu, boleh, nggak apa-apa. Tapi ke Jakarta ngapain nih, Mas? Ya merantau ke kantor ke Ragunan juga. Oh iya, bisa ya. Pokoknya konteksnya mah luas ya kalau ke Jakarta mau ngapain ya. Itu tadi piagamnya tuh cara dapetinnya gimana?
Untuk cara mendapatkan piagam, nggak hanya piagam saja nih, piagam, kemudian souvenir, itu bisa langsung datang ke ruang P2 di 2S di lantai 3 PMI Solo pada jam kerja. Hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 14.30, hari Jumat jam 8 sampai jam 11.30, untuk hari Sabtu jam 8 sampai jam 14 ya Mas ya, sampai 14. Oke. Hari Dengan Minggu syarat membawa kartu donor atau aplikasi Ayo Donor nanti boleh. Oh. Kalau selama Ramadan, ini kan bulan Ramadan. Oh iya, kalau selama Ramadan ini ada pengurangan waktu jam kerja ya. Selama Ramadan nanti kita bisa melayani dari jam 8 sampai jam 13.30 hari Senin sampai Kamis. Kalau untuk hari Jumat jam 8 sampai jam 11 saja. Hari Sabtu nanti jam 8 sampai jam 1 siang. Oke, bisa langsung ke lantai 3 di ruang P2 P2 D2S ya. Wow. Nice. Oke, ini pertanyaan beralih ke Mas Theo ya. Siap nggak? Sudah siap? Iya, Siap nggak? saya ditanyain juga. Mas Theo, kan sering nih kita itu dapat pertanyaan. Kalau kartu donor hilang, karena selama ini kan kita masih pakai sistem konvensional menggunakan kartu ya. Kalau kartu donornya itu hilang, bisa minta lagi nggak? Dan ada mungkin solusi lain? Yep. Konteksnya saya luasin lagi ya. Kartu donor ini sebenarnya ada dua. Ya, yang kita masuk kartu donor adalah identitas dia sebagai pendonor. Ini ada dua. Yang pertama adalah kartu logbook, artinya di situ tertera histori, distempel secara legal oleh PMI. Kemudian kartu bahwa dia sebagai identitas pendonor yang bisa dibawa kemana aja. Kalau itu hilang, artinya ya itu juga sudah jadi kewajiban PMI untuk memberikan. Namun ada solusi nih buat sahabat PMI. Banyak yang memang kartu itu rusak ataupun hilang dan mungkin sungkan untuk berulang kali meminta ke PMI gitu kan. Jadi di saat ini kita udah buat kartu itu berbentuk e-card. Jadi kartu ini bisa disimpan secara digital di gadget masing-masing, bisa di HP, bisa di tablet, di laptop. Jadi ada cerita ketika ada giat donor di waktu itu di MTA, kebetulan eventnya adalah setelah sholat Isya ya. Jadi banyak pendonor yang hanya pakai sarung gitu kan. Kan nggak mungkin ya kartu donor diselipin di sarung gini kan. Mungkin ya. Bawa kartu apa gitu. Dompet aja nggak bawa gitu. Ada lagi di tempat lain, kartu donornya ada Pak, dikeluarin kartu domino. Lucu banget Mas. LBL lucu banget loh. Jadi emang kondisi zaman now ya, kita bilang ya, orang itu lebih cenderung mudah ketinggalan dompet yang notabene isinya kartu ketimbang ketinggalan handphone. Betul nggak? Betul. Tapi saya semuanya ketinggalan Mas. Iya, HP ketinggalan, dompet ketinggalan. Jadi berangkat naik ojek berarti. Karena nggak ada yang important di situ. Ya Allah. Oke, solusinya buat sahabat PMI, kita punya aplikasi Ayo Donor. Di situ salah satunya terdapat fitur e-card donor. Artinya kartu pendonor itu sudah tertanam di aplikasi tersebut. Jadi kalau mau ninggalin dompet terserah, nggak apa-apa. Yang penting bawa duit aja sekitar berapa buat naik ojek ke PMI, tunjukin kartu donornya di HP. Udah beres. Sama ngajak ayang. Boleh. Udah. Ada. Cukup itu ya, cukup bawa handphone, beberapa uang sama ngajak ayang. Iya. Ayang. Ada nggak ayangnya? Ting. Ini mau cari ayang dulu. Lanjut Mas Theo. Oke. Jika kartu donor itu hilang dan berminat untuk membuat e-card di Ayo Donor, bisa aja konsultasi ke administrasi bagian donor di UDD PMI tentunya, atau browse aja di Google Play Store tentang aplikasi Ayo Donor. Keren banget. So kita bisa dapatkan aplikasi Ayo Donor bisa di platform App Store untuk iOS atau di platform
Google Play Store untuk Android. Android. Oh, berarti sudah semua pengguna baik Android atau iOS semuanya sudah bisa pakai ya Mas ya? Betul. Luar biasa. Kalau sudah download nih Mas, beberapa kan sudah berhasil download nih. Terus ada keluhan untuk masalah login. Oke. Kan seringkali gagal tuh loginnya. Nah, gimana solusinya Mas? Oke, buat sahabat PMI ya nggak usah kecil hati, nggak usah sedih atau murung sambil koprol gitu. Kalau saya nggak bisa login gitu kan. Saya nunggu lucunya Mas. Oke. Oke. Mak belum lucu, kurang Oke. lucu. Kurang Mas. Saya punya 3 tips Oke, punya 3. untuk membantu Anda login. Oke. Yap. Yang pertama, Yang pertama, My Man on Cam bisa dibantu slide. ting ting ting. Oke, Tarat. saya jelaskan sedikit di sini bagaimana si iDonor ini bekerja ya. Iya. Oke, di slide selanjutnya ini skemanya di iDonor ini adalah kita bukan sistem yang terpadu, tapi masing-masing PMI yang kita tahu di kota A, kota B, kabupaten A, kabupaten B Ya. memiliki collecting site ke data nasional, dan itu adalah data center untuk PMI secara nasional. Berarti kalau punya iDonor kita bisa donor secara nasional dong ya? Betul, kita bisa donor di UDD PMI manapun. Oke, dan datanya terintegrasi di situ semua. Betul. Keren. Next slide, my man. Next slide. Set. 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 Oh, gesek sana. Kesana. Set. Next. Sini. Set. Rene wena anu Rene. Ya. Oh, ini login Ya. pay. Yep. Di login pack ini sebenarnya dijelaskan. Kita bisa masuk juga dengan mode tamu, tapi umumnya para pendonor harus bisa masuk dengan akun mereka untuk bisa melakukan aktivasi dan kegiatan di UDD PMI seperti mendaftar donor, melihat history donor dan sebagainya. Oke, saya geser lagi pelan-pelan. Seret, gitu. Waduh, kesini nih. Yap. Yang pertama Asik. Cek. verifikasi KTP. Iya. Ya, untuk help login ini juga bisa melalui verifikasi KTP. Jadi dalam peraturan BPOM itu memang KTP diperlukan karena nanti pendonor ini mapping secara teritorial. Karena itu semua pendonor harus mendaftarkan KTP-nya di masing-masing UDD. Nah, setelah terdaftar tentunya pasti bisa dilakukan verifikasi menggunakan KTP tersebut. Jadi nanti sahabat PMI bisa melakukan verifikasi KTP untuk help login mereka. Ya. Ketika sudah dimasukkan KTP-nya, disitulah akan tertera kode pendonor Anda dan password Anda untuk masuk login ke aplikasi tersebut. Berarti bisa pakai KTP ya untuk help loginnya. Itu yang pertama. Gini Mas. Iya. Oh, maaf. Ya. Saya geser lagi sebentar. Yang kedua, kita bisa verifikasi juga melalui WhatsApp. Ya. Keep the number. Ini adalah WhatsApp gateway dari UDD PMI. Kita bisa ketik atau chat dengan format info spasi donor. Ya, nanti secara otomatis dia akan membalas. Di situ tertera histori donor kita, juga kode pendonor dan password untuk login. Info spasi donor. Betul. Nggak usah pakai maseh ya? Enggak. Nggak usah. Jangan. Oke. Jangan. Nanti nggak keluar. Memo Janetti. Lanjut saya geser. Wah, hilang. Hilang. My man lagi puasa. Lagi pusing. Cek. Kita harus hargai. Oke, saya dorong lagi. Serah. Oke, yang terakhir Yang keempat. Yang ketiga. Gini, ada Mas. verifikasi data melalui administrasi PMI. Jika login help melalui WhatsApp susah, pakai apa namanya verifikasi KTP juga ternyata belum terdaftar oleh administrasi PMI, sahabat PMI bisa datang ke gedung PMI dengan menemui administrasi donor, dan nanti bisa melakukan update data. Di mana akan dilakukan pembaruan data oleh admin di PMI sendiri, dan itu mungkin butuh waktu sekitar 1x24 jam untuk dia bisa login kembali. Jadi jangan kesusu ya berarti. Iya, betul. Jangan. Habis di
Betul kan, habis menemui administrasi donor itu jangan langsung dicoba untuk login, tapi tunggu Betul. 1 kali 24 jam gitu ya Mas ya. Betul. Nah, misal kita sudah berhasil login, Hmm. terus kemudian kita pernah nih kan, pasti donor tuh kayak, loh alamat saya masih alamat yang lama nih, atau mungkin nomor teleponnya masih nomor telepon lama, atau mungkin saya dulu tinggal di kota A kemudian pindah ke kota B. Apakah data yang tidak sesuai itu bisa dibetulkan melalui aplikasi Ayo Donor? Yep, justru aplikasi donor ini kita maksudkan juga untuk pelurusan data, artinya perampingan data si pendonor itu sendiri. Jadi selama ini kita lakukan research bahwa yang peduli akan ketepatan dan apa namanya kebenaran data itu adalah masing-masing pendonor itu sendiri. Oke. Jadi si pendonor ini bisa mengedit datanya sendiri dalam aplikasi donor. Ketika ada alamat yang berubah, nomor telepon yang berubah, jenis kelamin yang berubah, Sulit itu. jadi dia bisa mengupdate datanya sendiri. Kalau usia dimudahkan bisa Mas. Oh, tergantung. Ya, Ayang tadi mau nggak? Aduh Ayang tolong Ayang. Ayang-ayangku tolong. Intinya jadi pendonor tuh bisa mengupdate datanya sendiri melalui aplikasi, dan nanti update itu juga akan tersearch dari semua UDD di PMI secara nasional. Oh, luar biasa nih, berarti donor di mana aja sudah bisa terintegrasi pakai aplikasi Ayo Donor ya. Yoi. Terus nih Mas, ini yang menarik nih karena masih hot issue lah ya, hot issue. Sabar ya, kalau nggak ditanya sabar aja ya. Ini Translator. iya, ini baru episodenya Mas Theo soalnya. Lama nggak? Lama. Lumayan sih. Jadi hot isunya adalah di data di kartu itu sometimes tidak sesuai dengan data di Ayo Donor kita nih. Misalkan nih di kartu kita sudah donor 50 kali. Ternyata di yang terklaim di aplikasi Ayo Donor hanya 30 atau mungkin separuhnya. Itu solusinya gimana Mas? Oke, kembali ke pertanyaan sebelumnya di awal, kita bilang bahwa kartu ini ada dua. Yang pertama adalah Kasjak, yang kedua kartu pendonor. Nah, ketika dia dapati ternyata data ini terdapat perbedaan, artinya tidak sinkron, sahabat PMI bisa datang ke PMI, menemui administrasi donor, ataupun nanti diarahkan ke bagian P2D2S. Dia akan meluruskan, memverifikasi apakah datanya ini seamless. Dan ketika data ini ada perbedaan, maka akan dilakukan pembenahan data sekaligus. Jadi sahabat PMI bisa datang ke PMI, ke bagian P2D2S yang tadi dijelaskan pada jam kerja. Oke, berarti bisa langsung dibenarkan di PMI ya kalau misal ada ketidaksesuaian data antara di kartu dan di Ayo Donornya. That's right. Oke. Apa sih ini? Tadi kan Mas Teo sudah menjelaskan selain bahwa aplikasi Ayo Donor ini bisa dipakai di seluruh PMI di Indonesia dan juga otomatis di PMI Solo. Kira-kira nih, kita kan ada banyak nih Mas layanannya. Ada bis donor, ada mobile unit juga. Apakah aplikasi itu bisa digunakan di gerai-gerai tersebut? Oke, makasih. Jadi sama-sama Mas. Iya, makasih lagi. Jadi untuk aplikasi ini memang bisa digunakan sementara hanya untuk registrasi donor di gedung PMI. Namun untuk registrasi donor di gedung di luar gedung PMI, misalnya di event mobile unit ataupun di bis donor atau di area yang lain, itu juga bisa digunakan registrasi, tapi untuk fitur-fitur yang lain itu belum bisa. Fitur yang lain itu seperti apa? Nantinya nanti Mas, itu pertanyaan nanti Mas, fiturnya Mas. Oh, sip. Sabar ya Mas. Saya dulu saya itu dulu orang berdada bidang, tapi sekarang saya mengurus dada, sabar. Sampai lurus ya. Saya hilang. Kakean dielus-elus. Udah kebanyakan dielus jadi hilang. Udah lucu kan? Oh, iya. Lucu. Saya soalnya orangnya receh Mas. Jadi lucu sih. Berarti untuk di mobile unit sementara ini
registrasi untuk donornya belum bisa ya, hanya bisa digunakan untuk di dalam gedung PMI saja. Sementara ini karena aplikasi ini masih dalam versi beta. Oh beta. Betul. Oh like that. Tapi jujur nih testimoni jujur ya. Saya kan juga alhamdulillah pendonor dan saya pengguna aplikasi Ayo Donor. Itu sangat helpful beneran. Jadi di rumah itu saya bisa ngisi gitu kan. Terus datang tinggal print gitu aja kan. Hemat waktu gitu. Ya kan Mas? Iya. Saya terharu dulu. Tos dulu. Iya. Iya. Akhirnya diajak tos. Akhirnya kita sefrekuensi gitu loh. Akhirnya. Tadi kalau Mas Dea sudah spill sedikit soal fitur, saya mau nanya nih, fitur dan manfaat kalau kita pakai aplikasi Ayo Donor. Yep, ke depan memang banyak inovasi yang kita tanamkan di aplikasi Ayo Donor ya. Ada juga di slide My Man. Iya. Loading. Kita tampilkan dulu di slide berikutnya. Pindah. Yep. Banyak sih, antaranya memang salah satunya tadi terdapat e-card dan selain itu juga nantinya gift donor yang selama ini memang pendonor tuh harus datang ke PMI menunjukkan bukti. Mereka bisa ngeklaim gift donor itu di aplikasi ini. Dia dapat kaos, dia dapat souvenir, mereka bisa klaim ke sini. Kemudian ada sedikit apresiasi kita buat pendonor nantinya untuk memberikan lebih. Selain gift juga ada, mungkin ada diskon, juga ada ini yang banyak integrasi marketplace di sana. Yang intinya kita ingin mengapresiasi pendonor, kemudian menguntungkan tenants juga, dan artinya ya, waktu terus berjalan, win-win solution. Simbiosis mutualisme. Betul ya. Tos lagi nggak? Yuk. Boleh. Kalau misalkan nih Mas, teman-teman yang mau mengadakan donor di instansinya, apakah bisa menggunakan aplikasi Ayo Donor ini? Yep, saat ini udah kita rilis. Sahabat PMI juga bisa mengajukan permohonan kegiatan donor darah mobil unit melalui aplikasi Ayo Donor. Jadi di situ ada fitur untuk registrasi mobile unit. Nah, dia nanti akan menjadwalkan di mana lokasinya sudah sesuai dengan log dari di mana dia mendaftarkan. Kemudian ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yang nantinya akan diverifikasi oleh bagian penyelenggara donor di PMI. Setelah diverifikasi akan dihubungi, kemudian dijadwalkan. Oke, berarti hidup lebih simpel dengan Ayo Donor. Yui. Mungkin Mas Dea ada tambahan lagi terkait aplikasi Ayo Donor? Kalau dari saya mungkin tambahan untuk saya sendiri. Kami dari PMI. Aku kayak tambahan ya Mas. Iya betul. Kami dari PMI, kami nggak akan berhenti sampai di sini untuk membuat inovasi, memudahkan Anda dan mengapresiasi Anda sebagai agen-agen kemanusiaan dari PMI. Itu sih dari saya, buah duku buah kedondong. Belum pantunnya nanti aja. Iya. Belum Saya sudah kepengen pantun dari tadi loh, dari awal loh. Masa ya nggak boleh juga? Boleh deh satu. Buah duku buah kedondong. Cakep. Donor dong. Unpredictable, gak terprediksi, unexpected, pantunnya luar biasa. Tepuk tangan dulu. Terus gimana nih? Terus piye? Mbak Isna gimana? Ada ajakan donor buat teman-teman di rumah nggak? Yang sekarang baru nonton. Boleh deh. Bagi teman-teman semuanya yang ada di rumah dimanapun berada, ayo sama-sama ajak komunitas kalian, kelompok kalian untuk donor darah dengan PMI Solo. Bisa langsung menghubungi tadi lewat aplikasi Ayo Donor tadi juga bisa, atau bisa datang ke PMI Solo juga bisa, atau chat admin bisa lewat nomor WhatsApp di 0821. Salah. Bentar. Salah. Bentar. Saya ini My Man agak loading sedikit. 0813 2821 1945. 0813 2821
1945. 1945, sangat mudah dihafalkan. 0821 Salah, 0813 0813 2821 2821 1945. 1945. Oke? Oke. Nice info Mas ya. Oh Mbak E. Siap Mas. Sama Mas Deng. Jadi buat pesan saya buat sahabat PMI semuanya, jangan lupa untuk donor aplikasi Ayo Donor gimana sih? Download. Jangan lupa untuk download aplikasi Ayo Donor. Untuk para pengguna Android bisa download melalui Google Play Store, dan pengguna iOS bisa download melalui App Store. App Store. Dan semuanya sudah tersedia. Semua merek HP bisa. Yup. Betul ya Mas ya? Yoi. Semua merek HP bisa, semua jenis HP bisa. Cakep. Bahkan HP kentang pun juga support. Yup. Tapi zaman sekarang nggak ada yang pakai HP kentang, pasti semuanya HP-nya bagus-bagus. Dan itu adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh teman-teman PMI Solo, tentunya ya Mas ya. Betul. Untuk sebagai wujud jawaban atas keresahan masyarakat yang selama ini dirasakan, dan juga wujud apresiasi. Siapa saya? Jadi seiring donasi itu semakin mudah, kita berharap akan makin banyak orang yang kita bantu. Amin, Amin. amin, insyaallah. Ya, itu adalah kajian pagi ini dari Mas Theo. Ya. Amin. Buah duku buah kedondong. Jangan lupa donor dong. Ulangi. Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah. Dadah.